Ya, mitra bisnis, pemerintah berencana memberikan izin usaha pertambangan khususnya tambang batu bara kepada ormas, organisasi masyarakat, termasuk ormas keagamaan. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana diberikannya izin usaha pertambangan kepada ormas ini? Silakan komentari di 6339160 atau WhatsApp call ya di 0816924924. Pemerintah berencana memberikan izin usaha pertambangan khususnya tambang batu bara kepada organisasi masyarakat termasuk ormas keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, apa komentar Anda mengenai ini mitra bisnis? Silakan komentari di 6339160, WhatsApp call di 0816924924. Kita tunggu. Silakan Pak Agung. Pertambangan itu kan perlu perlu penanganan yang profesional ya. Jadi saya kira kalau ormas itu ini kayak bagi-bagi rezeki karena kemarin dukung pada saat pemilu. Jadi menurut saya kalau mau pertambangan itu bisa mensejahterakan rakyat, ya udah dibuka aja ini kayak semacam lelang, kemudian perusahaan yang memang memiliki skill yang bagus untuk mengelola pertambangan itu yang diberikan. Kalau ormas kan ya urusannya bukan soal yang seperti itu. Nanti malah jatuh-jatuhnya lokasi tambang itu malah jadi terbengkelai, nggak diurus secara baik, dan masyarakat juga nanti yang akhirnya dirugikan. Maunya mensejahterakan untuk masyarakat malah jadi mensejahterakan untuk golongan-golongan tertentu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Pak Abdullah silakan. Jadi Pak. gini, jadi kalau dulu sepengetahuan saya itu pertambangan termasuk jalannya galian C itu kan dulu diserahkan ke kabupaten. Sekarang ini semua galian penambangan itu ditarik ke pusat. Akibatnya apa? Penambangan yang galian C terutama itu jadi tak terkontrol ya. Jadi pemerintah pusat tidak bisa mengawasi. Nah kemudian di situ banyak penambangan liar. Nah ini backing nih dari ormas-ormas, dari ormas kemasyarakatan, ormas kepemudaan, juga ada backingan dari oknum TNI, oknum polisi. Nah juga jadi karena itu mungkin untuk meningkatkan daripada efektivitas dan pengawasan dan mencegah keliaran itu ya mungkin dengan melibatkan ormas diberikan hak untuk ikut menambang itu mungkin akan lebih baik daripada liar seperti kemarin. Hanya saja karena ini ormas untuk kegiatan penambangan menurut saya harus ya ada unit usaha. Soalnya ormas kan bukan unit bukan entitas ekonomi ya, sehingga ini perlu diatur lebih lanjut. Jangan hanya diberikan hak tapi tidak ada dasar pengelolaan yang jelas. Ini kaitannya dengan pajak dan sebagainya. Jadi ya ini mungkin dalam upaya untuk lebih menertibkan daripada liar-liar seperti dulu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lainnya 6339160 berikan lagi opini dan komentar Anda mitra bisnis menanggapi pemerintah yang akan memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas ya khususnya tambang batu bara. Dan ini termasuk ormas keagamaan. Silakan 6339160 6339160. Pak Christian, ya silakan Pak. Ya ini sebenarnya salah satu bukti kegagalan negara untuk menghidupi rakyatnya ya. Jadi disuruh
mengolah sendiri sumber daya alam, walaupun bukan pihak yang berkepentingan atau yang ahlinya gitu. Dan lagi sekarang kan harga batu bara lagi jatuh hancur-hancuran. Kalau di negara lain misalkan penghasil minyak, kalau minyak harganya jatuh itu produksinya malah dibatasi. Jadi harganya akan kembali normal lagi, nggak tambah jatuh. Kalau di sini terbalik, begitu harganya jatuh semakin dikeruk. Jadi volumenya ditambah terus. Kayak batu bara kemarin, Bukit Asam katakanlah ya, itu pas harganya jatuh tahun ini dan pertengahan tahun kemarin, itu semakin besar-besaran itu dikeruknya. Jadi mereka meraih keuntungannya berdasarkan volume, bukannya dari harga. Meskipun harga turun, jadi ditambahin lagi volumenya, ya tambah turun lagi harganya karena stoknya meluber. Nggak seperti negara lain, justru dibatasi biar stoknya, biar harganya normal lagi. Nah ini yang aneh sih, ini yang menjadi bukti makanya negara ini gagal gitu pemimpinnya untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Jadi pasal 34 tuh di UUD udah nggak berasa lagi tuh yang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kayak kemarin kasus BPJS aja kan awalnya bilang gotong royong, semuanya wajib ikut, tapi kemarin itu Menkesnya bilang orang yang mampu sebaiknya nggak pakai BPJS, kan lucu jadinya. Jadi udah kayak dipalakin aja gitu orang yang mampu buat mensubsidi rakyat yang tidak mampu, sedangkan negaranya ya enak-enak aja mensubsidi pejabatnya sendiri. Dari saya itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Christian. Yang lainnya silakan 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Kita tunggu lagi komentarannya Mitra Bisnis. Pak Hendri. Ini saya cuma nanggepin aja, mantap juga tuh kalau gitu pemerintah membuka pertambangan untuk ormas juga. Jadi kembali lagi saya bilang nih, nyaman dong kalau gitu. Orang lingkaran mereka saja yang bermain nanti jatuhnya. Yang sudah pensiun, bikin komunitas, ormas, gini, nanti izin. Ya udah, mantap mereka jadi. Yang udah pensiun, nanti masuk lagi ke sana, ke lahannya. Pertambangan apa aja itu Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Khususnya batu bara Pak Hendri. Batu bara, iya, apalagi batu bara nyaman itu. Sekarang aja banyak kok tikus-tikus yang bergerak, apalagi kalau udah dibuka kayak begitu. Mereka yang sudah pensiun di pertambangan batu bara, mungkin mereka bikin komunitas, ormas ini, ormas bakwan, ormas tempe. Jadi orang sekitar mereka yang bermain semuanya. Habis lah batu bara, tidak habis hasilnya, tidak dibenahi lagi. Banyak lah kita lihat yang sudah batu bara itu udah diambil tapi tidak dibenahi lagi lahan Indonesia ini. Jadi kembali lagi di sekitar mereka saja yang bermain. Jadi cawe-cawenya itu mereka juga. Pemerintah punya izin gampang lah. Sayang bermain izin-izinnya gitu saja. Makasih, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hendri, waalaikumsalam. Yang lainnya silakan berikan lagi opini komentar Anda Mitra Bisnis. Ke line telepon kami 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Pak Teddy, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Saya kurang paham sih, karena cuma dikasih 4 atau 5 ormas gitu. Udah itu katanya dari berbagai macam agama juga. Itu kan teori ya, pelaksanaannya, prakteknya belum tentu gitu. Udah itu menurut saya organisasi keagamaan kenapa jadi organisasi bisnis? Apakah agar nggak bayar pajak atau gimana? Setahu saya kan kalau yayasan gitu kan dia nggak bayar pajak ya. Saya nggak tahu nih kalau bisa dijadiin bisnis ini maksudnya kenapa, dan kenapa hanya ke ormas agama gitu loh. Jadi ini nggak buat seluruh masyarakat, cuma untuk beberapa kelompok tertentu saja sebenarnya. Jadi ada peraturan hukumnya aja. Takutnya gitu. Dia cuma biar ada landasan hukum gitu. Tapi nggak buat rakyat, cuma dipilih-pilih aja. Ini udah ada yang mau nih dibikin peraturan gitu. Oke, makasih.
Terima kasih Pak Teddy. Masih ada waktu yang lainnya, berikan lagi komentar Anda. Pak Sandar, silakan. Ya, yang saya masih ingat ya UUD pasal 33 itu kan kekayaan alam Indonesia dikuasai negara ya, bukan dikuasai ormas. Jadi ya bingung juga nih kalau sebentar dibuka begini, buka begitu, nanti ibaratnya kalau orang udah dikasih, nanti waktu diminta balik itu susah Bu, minjemin uang juga gitu, waktu ngasih uangnya gampang, waktu minta balik uangnya susah. Nah, nanti kalau ini izinnya sudah dikasih, lalu ternyata salah kebijakan, nah itu gimana? Lagi pula namanya juga ormas ya, organisasi masyarakat. Kenapa bisa ngurusin jadi bisnis? Kalau mau bisnis, bikinlah PT. Ormas itu jadi pemegang saham PT tersebut. Kan semua sudah ada aturannya, bukan asal tembak sana tembak sini, asal sembarangan gue berkuasa ketok palu sana ketok palu sini. Nggak gitu caranya Bu, semuanya ada aturannya. Itu aja sih Bu, makasih. Iya, terima kasih Pak Sandar. Pak Rohman, silakan Pak Rohman. Iya, kalau bicara tentang tambang, nah saya ingat ini statement dari Pak Mahfud MT dan sebelumnya Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, bahwa kalau tambang Indonesia ini mampu dikelola dengan baik dan benar, masyarakat kita akan mempunyai penghasilan 20 juta sebulan minimal. Jadi kalau dihubungkan dengan kebijakan inilah yang disebut oleh Ibu Irma Suryani Caniago itu. Jadi pejabat-pejabat kita itu pola pikirnya masih pragmatis. Jadi bukan setuju atau nggak setuju, tapi perbaiki dulu hukumnya. Terus sektor-sektor pengawasan itu yang harus diperbaiki dulu. Yang paling urgent adalah pendidikan. Mau tambang mau apa kayak pendidikannya kan yang masih dirusak oleh moral, ya apa yang mau kita bisa harapkan? Jadi moralitas sarjana kita itu aduh, integritasnya rendah. Begitu juga pejabat-pejabatnya. Ya pejabatnya kan hasil dari pendidikan kita, terutama pejabat hukum. Masa mantan ketua MK itu yang namanya siapa itu, Hasil Mukhtar apa, kena sanksi hukuman seumur hidup. Gila nggak itu? Dapat tinggi tertinggi, hukumannya sebegitu beratnya. Ya beginilah, terserahlah pemerintah. DPR-nya ini loh, kemana DPR-nya ini? Gak ada fungsinya, sama sekali nggak berpihak pada rakyat, pada negara, pada bangsa. Nasib mula Mbak Misi. Terima kasih Pak Rohman. Yang lainnya silakan 6339160 WhatsApp 0816924924 masih kita tunggu lagi mitra bisnis. Oh Andi, silakan Pak. Saya pikir ini sih apa namanya udah peraturan acak adul ini nggak benar ini. Oke. Itu kan mengganggu lingkungan itu, batu bara itu kan polusinya luar biasa itu. Kita kalau mau tertata dengan rapi itu berbahaya buat lingkungan kita gitu loh. Ini sangat luar biasa ini. Itu juga ormas segala macam itu alatnya gimana? Karena kan teknologi itu pakai alat teknologi. Apakah dipacul apa ya gimana? Itu kayak ya nggak ngerti saya itu. Baik Pak Wandi, terima kasih. Dan mitra bisnis, masih ada waktu sedikit lagi, silakan ke line telepon kami 6339160. Lanjutkan kembali opini-opini komentar Anda. Sekali lagi 6339160 dan WhatsApp call di 0816924924. Pak James, silakan Pak James, apa komentar Anda? Nah, kalau emang benar narasi seperti itu ya, ini kok makin cara ini makin kayaknya nggak benar ya. Kalau mas keagamaan bisa dapat apa namanya izin tambang gitu. Nah, yang masalahnya kan ormas keagamaannya ini apa? Apakah nanti dia bisa bangun apa namanya? Apakah ini sesuai dengan Pancasila? Ini akan membuat suasana lebih ruwet lagi gitu. Kalau misalnya amit-amit ya ormasnya tersebut itu ternyata yang intoleran gitu. Dia bisa bangun kekuatan dan lain-lain gitu. Mau usah ada usaha
Pak James? Kenapa ormas keagamaan gitu loh, maksud saya ya. Kenapa dicampur bangsa keagamaan dengan tambang atau bisnis lah, gitu loh. Mau bisnis, mau agama, gitu aja simple. Makasih. Terima kasih Pak James. Pak Zainal, selamat pagi. Pagi, Mbak. Silakan. Ini kalau idenya sih bagus, tapi harus dibina, ya nggak? Daripada ormas yang suka malak ya, ormas malak sana, malak sini. Kalau ormasnya punya pemasukan mungkin itu nanti profitnya bisa buat bina masyarakat, buat bina anggota, ya nggak? Anggotanya selama ini jadi preman jalanan, karena ada penghasilan yang banyak, nanti bisa mendirikan sekolah gratis untuk anggotanya dia. Lama-lama jadi anggota itu yang dulu malak-malak, lama-lama bisa berkarya untuk kepentingan negara. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal. Masih ada waktu yang lainnya. Berikan lagi komentar Anda menyoroti pemerintah yang berencana memberikan izin usaha pertambangan, khususnya tambang batu bara, kepada organisasi massa atau ormas ya, termasuk ormas keagamaan. Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau di WhatsApp call 0816-924-924. Pak Prabu, silakan. Ya, seperti ada kesalahan logika untuk ide ini. Kenapa? Kalau ormas itu kan isinya itu bukan orang-orang benar, sekalipun tidak ada orang benar. Mau dikasih uang triliun pun mereka akan greedy, akan serakah. Apalagi ormas keagamaan itu tidak boleh diajarkan untuk mencari keuntungan duniawi, untuk mencari uang. Namanya bisnis batu bara itu uang besar, premanisme juga luar biasa. Kenapa tokoh-tokoh agama diseret untuk berpikir mengenai uang, mengenai hal yang duniawi? Itu salah banget logika dari pemerintah. Saya berharap siapapun yang punya ide itu sadar bahwa ini adalah kekeliruan yang sangat luar biasa. Yang namanya batu bara atau pertambangan itu modal gede, nggak mungkin ormas-ormas itu bisa. Kalaupun dia bisa, suatu hari dia punya uang banyak, bisa mengacaukan negara. Saya lebih suka berikan saja kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal, tidak usah sebut ormas, atau kalau perlu sekali kasihlah koperasi-koperasi di Indonesia untuk memiliki lahan. Mereka sudah terbiasa berpikir untuk memanfaatkan dana supaya dia lebih besar. Jangan ormas, terutama ormas keagamaan atau preman-preman itu. Terima kasih. Pak Ferry, silahkan Pak komentarnya. Ya, mengenai ormas yang akan diberi izin untuk mengelola tambang, khususnya batu bara nih Mas ya. Saya sih agak kurang setuju ya. Soalnya ormas-ormas ini seringkali ya bermasalah ya. Ini ya di sini juga kesannya itu image-nya negatif gitu ya. Apalagi mereka nanti diberi wewenang, diberi kesempatan untuk mengelola tambang-tambang itu ya. Dan ini tentunya akan bisa mereka lebih arogan karena diberi lampu hijau oleh pemerintah gitu. Pengelolaannya mungkin ya agak sedikit berbau premanisme lah ya gitu ya. Iya bisa meresahkan masyarakat di sekitar itu. Ya tapi oke lah kalau memang ini rencana pemerintah untuk ini, tapi ya harus dikelola secara manajemen perusahaan. Gitu, jadi tetap dengan koridor-koridor hukum yang berlaku gitu ya. Jadi nggak seenaknya sendiri. Kedua juga ini ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas seringkali juga kesukuan. Ya jangan mengadakan suatu diskriminasi ya terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, karena akan menimbulkan nanti pertikaian yang sifatnya berbau sara. Itu ya karena di sini tempatnya suku-suku ini, agama ini mayoritas, dan ini akhirnya menimbulkan suatu
masalah baru. Ya mohonlah kiranya pemerintah bisa mengelola ini dengan bijak ya. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Kami tunggu. Pak Andri, silahkan Pak. Ya, menurut saya tuh menyerahkan suatu pekerjaan yang beresiko seperti itu tuh harus pada ahlinya ya. Karena menurut saya ormas itu kan pertambangan itu kan resikonya tinggi ya, bisa meledak, bisa mungkin pekerjanya tertimbun dalam tanah, longsor atau lainnya. Nah, itu sangat beresiko sekali diserahkan kepada ormas-ormas itu tidak punya keahlian di bidang tersebut dan sumber daya juga tidak ada. Menurut saya terlalu blunder ya dibagikan ke ormas ya, karena mungkin kalau pemerintah itu pikirannya mungkin ya untuk mensejahterakan ormas itu tujuannya baik, mungkin bisa dikasih ke skala kecil dulu ya, mungkin misalkan hak pengelolaan hutan dulu untuk dijadikan seperti ladang sawit, itu lebih tidak berisiko, tidak besar, karena kan itu kan tidak terkait ke pencemaran lingkungan, pelestarian alam maupun penggalian yang berisiko tertimbun ataupun longsor atau hal lainnya Pak Budi ya. Mungkin dia bisa seperti pengolahan hutan atau pertanian, mungkin bisa pengolahan lahan pertanian untuk padi, sawah atau perikanan, itu lebih masuk akal dan yang lebih tidak berisiko ya, karena hukumnya ormas itu badan hukumnya itu bukan PT ya, kalau saya bilang ya PT juga bukan, atau CV juga bukan, karena kalau misalkan sekarang aja nih untuk sengketa untuk perusahaan aja kan masuknya kan ke pengadilan ya, kalau ormas itu sengketa masuknya kemana saya tanya, karena sekarang ini aja ormas-ormas yang ada di DKI aja yang bentrok perebutan lahan parkir aja ada loh pasti. Lahan parkir, lahan di pasar yang terkait dengan kolektif uang parkir, uang lahan dan lain-lain itu banyak sekali. Nah, kalau dikasih lahan batu bara yang uangnya perputaran uangnya tinggi dan resikonya tinggi, dan kalau terjadi bentrokan itu mereka itu bisa saling bunuh-bunuhan juga bisa loh Pak, karena mereka itu adu kuat, bukan adu badan hukum gitu, seperti itu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Pak Andi, silakan Pak. Aduh, saya sih kaget banget dengan cerita ini ya. Kayaknya jadi menggampangkan hal begini gitu. Maksud saya gini loh Pak, itu kalau tujuannya untuk kesejahteraan kan sebetulnya gampang aja ya. Dari bagian pajaknya diperketat, pengawasannya ya, terus lalu mengenai dampak lingkungannya juga diperketat. Jadi dari situ hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Saya pikir itu gampang sekali gitu. Sekarang gini, ormas yang notabene nggak ada background di bidang itu lalu diberi kekuasaan, apa semudah itu gitu? Yang ada nanti ibaratnya jadi kayak itu tambang liar begitu. Saya rasa begitu. Sekarang jauh-jauh kasus yang sedang bergulir sekarang yang timah. Yang 271 triliun. Nah itu aja, itu jelas-jelas perusahaan milik BUMN. Pengawasannya bagaimana bisa sampai segitu Pak ya, apalagi sekarang dikasih ke ormas yang itu bisa pengawasannya mesti butuh tambah berlipat-lipat kali orang Pak, yang sekarang perusahaan timah satu itu aja pengawasannya keteteran, bagaimana itu? Enggak lah, ini ngawur Pak, ngawur. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Masih saya tunggu ya, 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Pak Tommy? Iya. Kalau saya boleh kasih pendapat Pak ya, silakan Pak. Pendapat bapak-bapak yang sebelumnya ya. Kalau memang di negara-negara lain tuh ya, mau di negara kapitalis, sosialis atau di negara agama kayak Arab Saudi tuh, setahu saya nggak ada ya dikelola oleh ormas ya. Bagian-bagian seperti pertambangan gitu ya, itu dikelola oleh pemerintah atau oleh swasta, tapi yang benar-benar berkualitas Pak ya. Kayak Caltech tuh di Amerika, itu kualitasnya bagus ya. Karena kan pertambangan itu butuh modal, alat-alatnya pakai duit banyak ya, dan keahlian. Kalau ormas kan nggak punya itu semua, nggak ada ya, bukan saya Pak ya. Cuma bisanya kadang-kadang suka berantem, berebutin duit gitu ya, seperti yang Bapak tadi bilang ya. Menurut saya kalau tujuannya itu mensejahterakan rakyat, kan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat ya Pak ya. Itu yang ada aja sekarang dikelola dengan baik gitu Pak ya. PT Timah, PT apa gitu semua jangan sampai ada korupsi. Terus pajak juga jangan dikorupsi. Nah, duit hasil dari pertambangan BUMN atau BUMD itu nanti uangnya tuh dikelola oleh negara dan dipakai misalnya
menurut kesejahteraan rakyat, misalnya BPJS gratis gitu Pak ya. Bagian miskin itu kan itu lebih bagus ya. Sekolah gratis, BPJS gratis, terus layanan-layanan sosial lain tuh yang buat orang miskin dikasih gratis lah. Itu namanya kesejahteraan rakyat Pak, nggak mesti dikelola oleh Ormas gitu ya. Kalau tambang dikelola oleh orang yang nggak bisa Pak, apapun dah, bukan yang tambang ya, usaha apapun dikelola yang nggak bisa, nanti kacau Pak. Indonesia makin kacau menurut saya. Apalagi kalau ada masalah konflik-konflik itu, waduh takut dah Pak, saya begitu. Itu betul aja Pak, makasih. Terima kasih Pak Tommy. Pak Daniel, selamat siang Pak Daniel. Iya. Silakan Pak. Saya kaget Pak. Iya. Kaget terkaget. Sama Pak. Tapi saya ini narasinya kurang lengkap Pak. Yang PIC yang memberikan izin siapa nih Pak? Rencananya ya Menteri SDM Pak. Cuma ya itu katanya akan dikasih perusahaannya nanti itulah yang ada ormasnya, atau ormas bikin perusahaan, terus perusahaan itu yang dikasih IUP-nya. Rencananya sih begitu, tapi belum sih. Ini nggak ada kayak SKB gitu ya Pak ya? Belum. Kalau lihat di online saya itu Menteri Bahlil tuh. Bahlil juga ya termasuk salah satunya. Oh gitu. Terus Pak Erik ikutan juga Pak? Harusnya sih ya Pak. Iya berarti SKB dong. Ya dong. Iya betul. Bisa satu begitu. Nah ini tujuannya apa gitu Pak? Karena ya benar tadi saya dengar ada yang bilang konotasinya negatif tuh ormas. Iya. Mendingan si ormas itu diarahkan ke pendidikan Pak, keterampilan begitu. Itu saya lebih setuju. Kalau ke pertambangan ini menyangkut teknologi, menyangkut modal, menyangkut attitude Pak. Iya. Kadang-kadang ya maaf kata ada di beberapa wilayah tuh nama ormas serem-serem Pak, golok gitu misalnya. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu kalau mereka memakai pertambangan, ya itu cuma ganti baju Pak. Iya. Nah, jadi kok bisa logikanya begitu ya Pak ya? Jadi gitu. Sekarang mereka yang benar-benar jadi pengusaha itu aja ya UMKM lah, begitu yang jelas-jelas yang memang udah punya track record, kerja, gitu kan yang dipilih dong. Kok malah apa sih istilahnya orang main basket disuruh main bulu tangkis gitu Pak? Ada bingung kayak gitu saya juga. Iya Pak. Herannya Pak, habis lebaran malam-malam. Iya, begitulah Pak. Terima kasih Pak Daniel. Pak Rohman, selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Iya. Tadi pengantarnya Anda membahas topik ini, Anda mau menyebut nama menteri tapi ragu-ragu. Ragu-ragu dikit Pak, nggak apa-apa. Soalnya begini, menurut saya yang disebut pemerintah itu barangkali untuk urusan yang lebih umum gitu ya. Pemerintah itu saya tafsirkan sebagai penyelenggara negara. Jadi kalau pemerintah itu presiden bersama menteri-menterinya. Tapi kalau penyelenggara negara masuklah legislatif dan yudikatif. Makanya saya tadi memberikan komentar, bukan masalah ormas itu yang ada di Undang-Undang Dasar itu tentang bagaimana mengelola sumber daya alam. Dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi ini barangkali sebetulnya mereka mau ngeritik partai politik ini, DPR ini, tapi tidak berani menyebut itu. Akhirnya ya sudahlah, ormas saja yang disejahterakan. Ya mari kita rame-rame bikin ormas, semakin ruwet negara ini nanti. Iya. Jadi cobalah yang partai-partai politik itu yang sensitif gitu. Masa ormas dikasih kesempatan begini? Bukan masalah batu bara, kayak timah, kayak apa, kayak. Tapi baca undang-undang itu, konstitusi itu dengan baik dan benar. Kayak nggak ada pemikiran lain yang lebih konstruktif gitu. Pemikiran seperti ini tampil. Bukan sama Budi. Menterinya. Oke, selamat siang. Iya, terima kasih Pak Rohman. Pak Reza, silahkan. Saya masih belum yakin nih Bu pertanyaannya Bu. Tadi
ormas apa badan lembaga swadaya masyarakat ya Bu, karena kan kepentingannya beda-beda itu. Kalau dimasukin semua itu artinya kan terlalu banyak yang dihidupi dari tambang-tambang tadi itu. Jadi kalau seumpamanya dari awal ceritanya kan yang saya pahami kan awal dulunya itu kalau ada hasil tambang seperti emas di Padang sana, Jambi itu kan di awalnya dimulai dikuasai oleh pemerintah daerah setempat. Baru dari pemerintah daerah setempatnya ada Karang Taruna Ormasnya, itu kan pemberdayaan dari pemerintah daerah yang domisili khusus itu sendiri. Artinya kembali ke badan-badan ormas itu sendiri, badan lembaga swadaya itu sendiri, intensif yang diberikan untuk apa dan gunanya ke depannya per apa dihitungnya begitu Bu. Saya masih belum paham itu model pertanyaannya. Oke. Jadi bagaimana komentar Anda rencana diberikannya izin usaha pertambangan ke ormas termasuk ormas keagamaan? Oh, kalau termasuk ormas keagamaan saya kurang setuju ya Bu, karena kewenangan dia sama intelijensitasnya kan nggak ada masuk ke arah sana. Seharusnya kan ke arah-arah pengembangan lingkungan, sosial, budaya itu yang harus dimasuk seharusnya. Tapi kalau agama kayaknya kurang pas kayaknya menurut saya Bu. Itu juga kan melihat pemudanya juga banyak Bu, kayak Palang Merah, kesehatan, kayak kayak corona besok umpamanya terjadi lagi kan itu udah antisipasi dari pemuda LSM itu sama AMNU tadi itu mesti bagi-bagi mungkin gitu. Ya baik, terima kasih Pak Reza. Ibu Mila, silakan Ibu. Gini ya, sebenarnya berita itu adalah berawal pada IUP yang 2078 IUP yang akan dibatalkan oleh pemerintah Jokowi. Lalu nanti kalau berhasil dibatalkan, maka akan diberikan kepada BUMD, koperasi atau ormas yang berminat. Jadi sebenarnya bukan diberikan begitu saja, yang memiliki kualifikasi pastinya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Jokowi karena dikritik oleh MUI terus bla bla bla, selama Jokowi menjabat 10 tahun, Jokowi itu tidak pernah memberikan tanah-tanah kepada investor. Jadi ini juga salah kaprah lagi. Jadi sebenarnya tujuannya adalah nanti kalau IUP-IUP itu udah dibatalin, diberikan kepada mereka yang memiliki kualifikasi dan akan berminat agar supaya daerah-daerah itu menjadi berkembang usahanya gitu. Jadi ini untuk ormas itu nggak asal ormas, misalnya ormas yang ada di pusat terus ngambil di daerah Makassar gitu, nggak boleh, harus ormas setempat kalau misalnya ormas. Dan kalau BUMN yaitu harus BUMD atau koperasi-koperasi daerah. Jadi itu yang sebenarnya, cuman saya nggak tahu syaratnya lagi yang benernya gimana. Jadi sebenarnya ini maksudnya supaya masyarakat itu berusaha memiliki atau merasa harus belajar untuk menjadi entrepreneur agar supaya kita ini melahirkan entrepreneur baru gitu ya. Kalau dipaksa seperti ini kan nggak lucu gitu ya. Makasih. Terima kasih Ibu Mila. Pak Alex. Selamat petang Pak Alex. Terputus, baik. Silakan Anda bisa bergabung kembali di 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924 bagi Anda mitra bisnis yang juga ingin menanggapi. Pak Alex, silakan. Ya. Kalau saya pikir gini lah, ini sih sebenarnya kita nggak bisa terlalu naik juga karena ini kan tahun politik juga, dan
memang ini kan pemerintahan yang sekarang dengan hasil pemilihan sekarang itu kan butuh dukungan dari ormas-ormas. Jadi ini sih sebenarnya juga cuma sebagai bagian dari bargaining power aja sebenarnya, tawar menawar sih, karena ini nanti jatuh-jatuhnya sebenarnya ujung-ujungnya jualan konsesi. Ini semua orang di Petambangan udah tahu lah. Jadi biasanya memang biasanya ada broker yang mempunyai izin konsesi, kemudian diperjualbelikan izin konsesi itu untuk perusahaan lain. Ini sih sebenarnya nggak beda jauh dengan peristiwa korupsi timah yang kemarin. Sebenarnya sih hampir sama modusnya. Cuma jadi ya memang kita harus udah paham lah, memang dunia pertambangan kita memang dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Jadi nggak cuma di batubara aja, di perhutanan, kemudian di persawitan dan sebagainya ini udah lazim terjadi. Cuma hanya orang-orang pertambangan aja yang ngerti sih. Jadi ini cuma bargaining power aja supaya, karena memang butuh sekali dukungan ormas-ormas ini. Tapi ujung-ujungnya jangan mengharapkanlah bahwa ormas-ormas ini bisa menjalankan itu ngomong kosong lah. Jadi mereka akan jual lagi konsensinya kepada memang perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang pertambangan. Oke, terima kasih banyak. 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 bagi Anda mitra bisnis yang juga ingin beropini. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Iya, halo Pak FM, gini ya. Iya Pak. Ormas itu kan kesannya meresahkan gitu ya. Ya begitu jelas, badan hukumnya juga ya begitu jelas gitu ya. Jadi kalau dikasih izin tambang batu bara itu gimana ya? Jadi mereka pengelolaannya siapa yang mimpin, siapa yang ahli-ahlinya itu dari mana? Jadi kalau memang mau diserahkan mereka diizinkan, ya harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku ya. Harus ada manajemen yang jelas, terus ada studi kelayakannya. Jadi gimana Bang itu ya, apakah mereka sudah siap itu membuat itunya, terus terutama dananya itu loh. Jadi saya tidak sebaiknya jangan memberikan semacam fasilitas yang itu ya buat di ormas-ormas, misalnya dipinjamkan uang gitu ya. Ya tentunya juga manajemen pengelolaannya juga ya harus jelas gitu ya, keuangannya gitu. Iya. Ya begitulah menurut saya, belajar dari pengalaman yang sebelumnya, yang sekarang sedang tersandung masalah, yaitu yang PT Timah itu. Iya. Di Pulau Bangka itu yang banyak yang korupsi itu ditangkapin itu di PT Timah. Ya itu aja, dan manajemen perusahaan yang udah jelas aja ternyata banyak menimbulkan masalah ya, korupsinya itu ya. Ya mohonlah kiranya di bawah pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Dapat saya, terima kasih. Opini komentar Anda kami tampung. Terima kasih untuk kebersamaannya.